Kita beralih ke kawasan Matraman. Ini merupakan rumah duka dari almarhum Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas yang meninggal hari ini pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Saat ini visual yang Anda lihat adalah visual terbaru di mana para pelayat berdatangan ke rumah duka di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Menurut rencana, saudara, jenazah dari Hamzahas akan disolatkan di masjid di Jalan Nenas, Bogor, Jawa Barat dan akan dimakamkan di pemakaman keluarga di kawasan Cisarua, Bogor. Sedikit mereview, saudara, bahwa kiprah dari almarhum Hamzahas di dunia perpolitikan di Indonesia. Ia merupakan Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, di mana juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum P3 periode 1998 hingga 2007, dan pernah menjabat sebagai Menteri Negara Investasi atau Kepala BKPM di Kabinet Presiden B.J. Habibie. Di mana pada tanggal 29 Oktober 1999 sebagai Menko Kesra. Kemudian pada 26 Juli 2001 terpilih sebagai Wakil Presiden RI ke-9, mendampingi Megawati Soekarno Putri. Saudara, Wakil Presiden periode 2001 hingga 2004, Hamzahas ini meninggal dunia atau tutup usia pada usia 84 tahun. Hamzahas merupakan Wakil Presiden yang mendampingi Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Sebelum itu, Hamzahas juga pernah menjabat sebagai Menteri Investasi pada era Presiden B.J. Habibie. Kemudian Hamzahas juga pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI serta Menko Kesra era Presiden Abdurrahman Wahid atau almarhum Gus Dur. Hamzahas lahir di Ketapang, Kalimantan Barat pada 15 Februari 1940 dan sudah aktif berorganisasi sejak ia muda. Almarhum Hamzahas mengawali karir sebagai guru pada tahun 1960 dan sempat menjadi wartawan hingga pemimpin umum surat kabar di Pontianak. Dan saat ini yang Anda saksikan visual terbaru di kawasan Matraman, Jakarta Timur, di rumah duka almarhum Hamzahas, di mana para pelayat saat ini terus berdatangan, dan menurut rencana juga nanti Presiden Joko Widodo akan datang, tapi belum dapat dikonfirmasi apakah nanti akan ke rumah duka atau di pemakaman di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Karena memang almarhum Hamzahas jenazahnya nantinya akan disolatkan di Jalan Nenas, Bogor, Jawa Barat dan akan dimakamkan di pemakaman keluarga di kawasan Cisarua. Kita langsung ke Matraman, Jakarta Timur. Ada jurnalis Dian Silotonga di sana. Dian, selamat siang. Bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terkini di sana saat ini? Siapa saja pelayat yang sudah hadir di Matraman? Ya, Yan Rahman, kalau situasi di rumah duka saat ini tentu saja sudah cukup ramai. Kami pantau sedari tadi keluarga ini sudah mulai berdatangan ke rumah duka, tepatnya di rumah pribadi Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas. Informasinya memang sampai dengan saat ini masih menunggu kerabat dan juga sanak keluarga, khususnya putra dari Pak Hamzahas untuk nanti kemudian akan lanjut ke tahap selanjutnya, akan berangkat ke tempat pemakaman. Ada dua opsi sebelumnya yang disampaikan, apakah nanti pemakaman akan dilakukan di kawasan pemakaman keluarga di Cisarua, Bogor, apakah nantinya akan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Nah, untuk mengetahui lengkapnya, saat ini saya sudah bersama dengan Sekjen
Partai Persatuan Pembangunan, ada Pak Arwani Tomahi yang mungkin juga menjadi perwakilan keluarga ya Pak untuk menjelaskan terkait dengan nanti tindak lanjutnya seperti apa Pak saat proses pemakaman setelah ini. Ya, informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga, dari kediaman beliau di Tegalan Matraman saat ini, sekarang proses sedang dimandikan dan segera setelah itu akan dilakukan ya sholat jenazah di masjid. Sebelum sholat jenazah di masjid di sebelah kediaman, rencananya Bapak Presiden RI, Bapak Jokowi akan melayat ke kediaman beliau. Setelah dilakukan sholat jenazah, nanti ada upacara pemberangkatan jenazah menuju ke kompleks pemakaman di Cisarua, Bogor. Berarti sudah fix akan dimakamkan di kompleks Cisarua, Bogor ya Pak? Berarti itu keberangkatannya sudah ada kepastian kah pukul berapa? Ya, kalau estimasi dari sekarang kurang lebih pukul 2 ya, kurang lebih pukul 2. Pukul 2 siang, tadi kan diinformasikan tentu menunggu kedatangan keluarga dan juga 12 putranya, 12 putra putri. Itu apakah keseluruhannya sudah datang atau masih ada yang ditunggu Pak? Informasi dari keluarga yang kami dapatkan, proses yang tadi saya sampaikan seperti itu, ya. Insya Allah nanti akan kita tunggu bersama keberangkatan ataupun kepastian jamnya. Tetapi setidaknya dari kediaman lalu ke masjid di sebelah, lalu ada upacara pemberangkatan ke Bogor. Itu akan saja berjalan lancar. Ya. Pak, berarti saya pastikan lagi, berarti proses persemayaman termasuk pemandian jenazah dilakukan di area rumah ya Pak? Karena kan sebelumnya ada informasi mau dilakukan di Bogor juga. Lebih pastinya di sini ya Pak? Di sini, iya. Jadi sholat jenazah juga diputuskan tadi di masjid yang ada di depan kita ini. Pak, ini kan tadi selain Presiden Jokowi yang akan datang ke lokasi rumah duka, informasinya siapa lagi Pak? Pejabat P3 ada yang akan hadirkah? Atau kemudian juga apakah Bapak sudah ada komunikasi dengan Bu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan? Apakah ada informasi akan datang juga ke rumah duka? Sementara itu kami belum dapat informasi dari tokoh-tokoh yang lain. Ya. Tapi Pak Mardiono akan datang? Pasti, insya Allah. Ya. Terima kasih Pak Sekjen untuk waktunya berbagi bersama dengan Kompas TV. Yan Rahman, itu dia tadi keterangan dari Arwani Tomahi, Sekjen P3 yang juga tadi sudah berbincang dengan pihak keluarga. Tadi sempat informasinya keluarga masih berdiskusi soal pemakaman, tapi sudah dipastikan nanti akan berangkat ke komplek pemakaman di Cisarua, pemakaman milik keluarga, tepatnya di Bogor, Jawa Barat, jam 2 siang. Tadi informasinya akan berangkat. Saat ini sedang proses pemandian jenazah, menunggu juga kedatangan tokoh-tokoh, terutama Presiden Jokowi yang informasinya akan datang juga melayat ke rumah duka. Itu akan kita nantikan kehadiran Presiden Joko Widodo. Tadi sejumlah pejabat juga sudah hadir, kami pantau. Tadi ada Watimpres Jan Faridz tiba di rumah duka, kemudian tadi ada mantan Kepala BIN Hendro Priyono, kemudian ada Sekjen P3 yang tadi kita berbincang Arwani Tomahi, dan terakhir tadi ada Rahmat Gobel, Wakil Ketua DPR. Nampaknya ada yang datang, Yan Rahman. Saya akan lihat siapa yang saat ini tiba di rumah duka. Tentu normal saja jika pejabat publik kemudian berdatangan, karena kita tahu bahwa almarhum Hamzahas ini merupakan wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, kemudian juga sebelumnya pernah menjabat sebagai menteri di era Presiden B.J. Habibie dan kemudian juga Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, kita akan nantikan proses selanjutnya. Tadi sudah saya sampaikan saat ini masih pemandian jenazah dan kita juga masih akan menunggu tokoh-tokoh yang datang. Yang jelas tokoh publik yang datang juga tadi menyampaikan pengalaman mereka ketika bekerja bersama dengan Hamzahas begitu ya, banyak kesan baik yang diberikan. Sekali lagi kita tunggu kedatangan dari Presiden Joko Widodo dan juga tokoh-tokoh publik lainnya. Yan Rahman. Dian, apakah juga Anda dapat informasi di sana dari pihak keluarga begitu sebelum almarhum Hamzahas ini meninggal, bagaimana kondisi sesungguhnya?
Ya, memang tadi sempat diceritakan oleh beberapa tokoh yang datang dan sudah melihat ke dalam bahwa memang almarhum Hamzahas ini memiliki riwayat sakit dan ya kemungkinan besar penyebab meninggal dunianya adalah ya karena riwayat sakitnya. Tapi tentu ini harus kita konfirmasi ke pihak keluarga. Yang jelas memang diduga kuat penyebabnya adalah karena sakit usia ya, Yan Rahman, itu sementara. Nah, tadi informasi yang kami terima juga bahwa kronologinya sempat ingin dibawa ke RSPAD, tetapi kemudian sudah dinyatakan tutup usia, akhirnya kembali dibawa ke rumah dan barulah laksanakan proses persemayaman. Kita tahu Hamzahas ini meninggal di usia 84 tahun. Jadi ya kita akan pantau bersama sekali lagi proses nanti akan menuju ke tempat pemakaman di Kompleks Cisarua Bogor. Yan Rahman. Baik, kita tunggu informasi terbaru dari Anda, Dian Silutonga, yang saat ini berada di rumah duka almarhum Hamzahas yang berada di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Terima kasih, Dian. Saudara, perlu kami informasikan ini bahwa Hamzahas ini lahir di Ketapang, Kalimantan Barat pada 15 Februari 1940, di mana ia merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9 yang menjabat pada tahun 2001 hingga 2004 bersamaan dengan naiknya Megawati Soekarno Putri menjadi presiden kala itu. Dalam kepartaian, Hamzahas pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Pada pemilu 2004, Hamzahas pernah menyalonkan sebagai calon presiden oleh P3 berpasangan dengan Agung Gumelar sebagai calon wakil presiden. Kemudian, saudara, pada tahun 1998, Hamzahas pernah menjadi Menteri Negara Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Kabinet Presiden B.J. Habibie. Hamzahas juga pernah diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Menko Kesra dan juga Taskin. Saat ini seperti yang Anda lihat di visual terbaru kami, saudara, di rumah duka, jenazah masih berada di rumah duka dan menurut rencana tadinya memang jenazah akan disolatkan di Jalan Nas, Bogor, Jawa Barat. Namun seperti yang diungkapkan oleh Sekjen P3 tadi, bahwa rencana berubah, bahwa almarhum dari Hamzahas ini jenazahnya akan disolatkan di masjid dekat rumah, akan dimandikan dan akan disolatkan di masjid dekat rumah. Kemudian baru akan diberangkatkan ke pemakaman keluarga ataupun tempat pemakaman keluarga di Cisarua Bogor sekitar pukul 2 siang ini. Dan saat ini masih menunggu pihak keluarga dan seluruh putra-putrinya hadir di rumah duka. Selain itu juga menurut rencana Presiden Joko Widodo juga akan datang ke rumah duka siang ini di Matraman, Jakarta Timur. Saudara, Wakil Presiden ke-9 Indonesia Hamzahas meninggal dunia di Jakarta pada Rabu pagi, di mana Wakil Presiden ke-9 Hamzahas ini meninggal dunia sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat atau pagi tadi, di mana almarhum menurut rencana akan dibawa ke masjid milik keluarga yang berada di Bogor, Jawa Barat tadinya. Namun rencana berubah dan jenazah dari Hamzahas akan disolatkan dan akan dimandikan di masjid dekat rumah duka. Hamzahas meninggal dunia di usia ke-84 tahun yang merupakan Wakil Presiden ke-9 Indonesia periode 2001 hingga 2004. Sedikit flashback, saudara, ke sebelumnya bahwa Hamzahas ini memiliki beragam kiprah di dunia politik di Indonesia. Dan ia juga merupakan Wakil Presiden ke-9 yang mendampingi kala itu Presiden Megawati Soekarno Putri. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, persiapan di rumah duka Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas mulai dilakukan. Dari Jakarta, menurut rencana almarhum akan langsung dibawa ke rumahnya di Jalan Raya Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Almarhum Hamzahas akan disolatkan di Masjid Al-Istiqomah yang merupakan masjid milik almarhum Hamzahas
Itulah rencana awal, namun tadi disebutkan bahwa rencana berubah, bahwa jenazah akan dimandikan dan akan disolatkan di masjid di dekat rumah duka. Sementara almarhum akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Jogjogan, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jenazah almarhum akan dibawa ke pemakaman keluarga di Cisarua. Karena itu sudah amanat Bapak. Amanat Bapak ya? Maunya dikuburkan di keluarga saja. Tidak di Kalibata berarti? Tidak. Itu udah amanatnya beliau sudah lama itu. Pada kami anak-anaknya tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, tapi di makam keluarga di Cisarua. Saudara kami, keluarga besar Kompas TV turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzah Has. Semoga amal ibadah almarhum diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Breaking News Kompas TV akan segera kembali usai jeda.